فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 36 dari pelajaran adab. Qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsul 20 murajaah. Pelajaran yang ke-20 adalah mengulang kaji apa yang telah dilewati. Qal akhadna fi adabi yaumil jumu'ah. Kita telah mengambil di dalam pelajaran adab-adab hari Jumat beberapa faidah. Tayyib al-ula annahu yushra'u lightisal. Disyariatkan untuk mandi. Alal khilaf apakah wajib atau mustahab? Yang betul adalah wajib ya. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Samurah, hadisnya sahih. Kemudian at-tatayyub yaitu memakai wewangian, yang rajih juga wajib. Baik. Wa libsu ahsanis siyab, memakai pakaian yang paling bagus. Apakah pakaian paling bagus itu selalu harus baru? Harus baru tiap Jumat. Oh, kaya kita. Tak harus baru, yang penting apa? Paling bagus dari pakaian-pakaian kita. Baik. Yang penting apa? Paling bagus sunnahnya. Kalau tidak ya, yang penting masuk dalam bab tajammul, yaitu berhias, memakai yang indah-indah. Liman atal jumu'ah, untuk orang yang mendatangi Jumat. Berarti untuk wanita apakah wajib mandi setiap Jumat? Wajib mandi tak wanita? Oh, sebab sholihin wajib mandi tak? Iya tak wajib mandi setiap Jumat. Karena dalil-dalil yang ada menunjukkan itu untuk orang yang mendatangi Jumat. Karena di sebagian riwayat yang sahihah, man atal jumu'ah falyaghtasil. Barang siapa mendatangi ibadah Jumat maka hendaknya dia mandi. Sementara wanita tidak wajib untuk mandi. Tidak wajib untuk mendatangi ibadah Jumat. Yang tidak wajib siapa lagi ya? Yang tidak wajib pergi sholat Jumat siapa lagi? Baby. Maksudnya ada wanita, ada orang sakit. Maksudnya baby aja. Kalau udah setahun? Oke yuk. Oke, yuk tergantung bidang apanya dulu. Kalau dia sakit ya sakit. Ya? Iya, ada udzur, iya. Apa lagi kira-kira yang belum disebut? Iya, yang belum balik. Kayak kalau belum balik tidak sampai wajib, tetapi ya Pak, Allah mewajibkan orang tua melatih anaknya agar terbiasa beribadah. Terutama yang sudah 10 tahun, boleh dipukul kalau tidak mau sholat. Sholat Jumat memang ke masjid ya. Demikian pula para hamba sahaya, nanti tak perlu kalian paksa-paksa hamba sahaya berangkat kalau punya. Kemudian dikatakan di sini wa ala man hadaral jumu'ah wajib. Ini ala maksudnya di sini yajibu ala atau wajib ala. Wajib atas orang yang menghadiri Jumat ayyum sit ansota yung situ. Ayyum sita idza sa'idal imam, yaitu untuk dia diam apabila imam sudah naik alal mimbar, naik ke atas mimbar. Fa idza takallama walau kalimah, kalau dia berbicara walaupun hanya satu kata, au massal hasa, atau mengusap-ngusap kerikil atau yang semakna dengan itu, menyibukkan diri dengan yaitu melakukan perkara yang membuat dia sibuk, tidak perhatian pada khatibnya ya. Sa'ida naik, ya naik. Imam naik ke atas mimbar. Fa innahu yuhramu sawabal jumu'ah. Dia dihalangi dari pahala Jumat.
Tetap sholatnya sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala karena dia bicara sendiri atau bicara dengan teman ketika khatib sudah mulai bicara. Baik. Demikian pula kalau dia main-main dan sebagainya itu. Kemudian yang berikutnya, wa annaka la tashghal nafsaka bi ayyi syai', yaitu Anda jangan menyibukkan diri sendiri dengan sesuatu apapun. Wal khatibu yakhthub, dalam keadaan khatib sedang berkhutbah. Ya, perhatikan saja. Sampai bahkan apa? Jangan sibuk mengurus mungkin tulisan, buka-buka kertas, nulis-nulis. Karena tidak ada dalil yang mengizinkan seperti itu untuk masalah khutbah Jumat, masalah khutbah Jumat. Jadi perhatikan saja. Bagaimana masalah rekaman? Merekamnya sebelum khatib berbicara. Dah dinyalakan, dibiarkan saja. Jangan sibuk dengan alat perekam ketika khatib sedang berbicara. La billahi bil jawal, baik itu main-main dengan handphone, khatib sedang bicara, malah kita sibuk buka Shopee, ya tak betul. Main-main dengan handphonenya, apalagi malah sibuk menelpon sana, menelpon sini, tak boleh. Wala bin nadhari ila sa'ah, jangan pula melihat ke jam. Melihat ke jam, gimana ke jam? Melihat kepada jam, ayo itu maksudnya. Baik. Mungkin kalau sekitar melirik, jelas mata kita akan lihat apa saja kan. Terkadang lihat tikar, lihat kaki, lihat apa, tapi yang penting jangan sampai malah sibuk dengan itu. Melihat jam juga untuk apa sebenarnya? Biarkan khatib bicara sampai selesai. Baik. Wala bi ayyi syai', dan semacam itu. Sesuatu apapun. Tidak, yaitu jangan lihat sesuatu yang akan menyibukkan kita dari mendengar khutbah. Wa man ishtaghala bi syai'in asna al-khutbah, barang siapa menyibukkan diri dengan sesuatu di tengah-tengah khutbah, fa innahu yuhramu ajra man hadaral jumu'ah, maka sesungguhnya dia dihalangi, yuhram, dihalangi dari pahala orang yang menghadiri ibadah Jumat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massal hasa faqad lagha, barang siapa mengusap kerikil maka dia telah melakukan kesia-siaan, ya permainan sia-sia. Apa sih pahala Jumat? Boleh jadi diampuni dosanya selama 10 hari. Boleh jadi juga bagikan orang yang sedekah tergantung, yaitu mungkin berkorban lembu atau unta atau kambing atau ayam atau telur atau yang lain. Allah lebih tahu apa saja pahala ibadah Jumat. Yang ketiga, wa dzakarna sawaba man hadara jumu'ah, kami telah menyebutkan pahala orang yang menghadiri Jumat, wastama'a wa ansat, dia mendengar dan dia diam. Seperti yang telah kita lewati, intinya adalah pengampunan dosa selama 7 hari ditambah dengan 3 hari, atau dalam riwayat yang lain ya antar Jumat, yaitu 7 hari itu. Dan ada dalil yang lain yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, disebutkan pahalanya luar biasa besar, bagaikan ibadah 1 tahun dengan perinciannya. Hadisnya sahih, tapi memang syaratnya banyak. Baik, untuk orang yang mendengar dan diam, fama huwa sawabuh, apa pahalanya? Tolong dijawab sendirilah, ini kan sedang itunya ya, belum soal jawab ini, soal jawabnya nanti. Ini kesimpulan dari ilmu-ilmu yang telah dilewati. Yang keempat, wa dzakarnal ajral ladzi yahsulu alaihi al-mubakkirun, dan kami juga telah menyebutkan pahala orang yang pahala yang didapatkan oleh orang yang berpagi-pagi, mubakkirun, berpagi-pagi, ilal jumu'ah, pada pergi ke hari Jumat, kullun bihasabih, masing-masing sesuai dengan kadarnya. Falaisa man ya'ti fi sa'atil ula kaman ya'ti fi sa'atil akhirah,
tentunya tidaklah orang yang datang pada jam pertama, yaitu setelah matahari terbit misalkan, seperti orang yang datang pada jam yang terakhir menjelang khatib masuk masjid misalkan. Tentunya pahalanya lain-lain, ya tidak sama antara yang bersegera menuju kepada kebaikan dengan yang berlambat-lambat. Kemudian wa akhadna fi adabil id, kita telah mengambil juga dalam adab-adab hari raya. Yang pertama, annahu yushra'ut tahni'ah yaumal id, disyariatkan untuk mengucapkan selamat pada hari raya. Fataqul, mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima dari kami dan kalian. Takdirnya ma'ruf sholihal a'mal, intinya terkait dengan ibadah hari raya kita ini. Yang kedua, berarti kalau ada tahniah, yaitu ucapan selamat, menunjukkan adanya kegembiraan. Makanya para ulama mengatakan disyariatkan bergembira di hari raya. Jangan di hari raya malah sedih-sedih atau kecewa dan seterusnya, tapi bergembira atas nikmat yang besar ini. Cuma terkadang kalau kita pergi melewati di pasar atau sebagian kedai ya, lagu raya ada yang sedih-sedih juga ya. Sedih karena apa? Tak mampu balik kampung, tak mampu jumpa orang tua atau apalah, tak tahu. Nah, itu tak layak tentunya. Ya, nyanyian pun haram kecuali untuk orang-orang yang Allah Ta'ala kasih keringanan. Yaitu apa? Anak kecil, perempuan, bukan laki-laki juga, dan bukan penyanyi. Yang kedua, annahu la yajuzu musafahatun nisa, tidak boleh berjabatan tangan dengan wanita untuk laki-laki, atau sebaliknya laki-laki wanita tidak boleh berjabatan tangan dengan lawan jenisnya itu allati lasna min maharimik, yang mana mereka bukan dari mahrammu. Kalau mahram tidak mengapa, namanya mahram, yaitu mahram yang mu'abbad, yang selama-lamanya, bukan mahram yang mu'aqqad, yang sekarang belum boleh dinikahi, tapi boleh jadi tahun depan boleh dinikahi, atau ketika penghalang hilang boleh dinikahi. Maksudnya mahram di sini adalah mahram yang mu'abbad, yang selama-lamanya. Thayyib. Yang selama-lamanya misalkan siapa? Ya orang tua kita sendiri, atau anak kita sendiri kalau yang sudah punya anak, atau saudara-saudari sendiri, tergantung laki atau perempuan pembahasannya. Demikian pula apa? Paman dan bibi, makcik, pakcik, yaitu yang selama-lamanya, atau mentua, ya mertua itu selama-lamanya. Yang mu'aqqad maksudnya siapa? Mu'aqqad berarti yang ya iya, mertua walaupun sudah cerai, walaupun apa, itu adalah tetap mahram, tetap mahram. Tidak boleh untuk dinikahi, jangan di-aim ya. Baik. Yang mu'aqqad siapa yang mu'aqqad? Mahram yang hanya sementara waktu saja ya. Suami istri. Bukan begitu maksudnya. Antara suami dengan istri sebenarnya sih halal ya. Wa halail, halilah, halal. Yang mahram sementara siapa? Adik-beradik kita. Berarti bila boleh dinikahi, sampai selama-lamanya tak boleh. Siapa yang mahram yang mu'aqqad? Ya ipar, betul. Adik dari istri, atau mungkin kakak dari istri misalkan. Nah, itu adalah tak boleh. Karena kalau sudah cerai dengan istri, boleh dia menikah dengan saudari istri, atau sebaliknya, tergantung kita membahas sebagai lelaki atau sebagai perempuan sudut pandangnya. Atau mungkin bukan cerai tapi apa? Meninggal dunia, nah, boleh menikah dengan kakaknya kah, atau adiknya, atau tergantung sudut pandangnya di sini. Atau kalau wanita ya mungkin menikah dengan berarti apa? Abang ipar atau adik ipar. Kalau suaminya sudah meninggal atau cerai tanpa ada usaha yang jahat-jahat ya, bukan sengaja membunuh atau memang membuat kerusakan. Tapi secara hukum syar'i mereka adalah mahram yang mu'aqqad, yaitu ada waktunya. Kalau dalam kesempatan yang lain boleh jadi halal untuk dinikahi. Yang
yang muakkad itu tidak boleh kita berjabatan tangan, walaupun sekarang masih mahram, tapi dilarang. Sekedar apa itu masuk ke bilik mereka saja itu adalah bagikan kematian, apalagi sampai menyentuh kulitnya, ini tidak boleh. Kemudian yang berikutnya dikatakan di sini, yang ketiga, annahu la yajuzu tashabbuhu bil kufar. Tidak boleh meniru-niru atau menyerupakan diri dengan orang kafir, meniru cara perayaan mereka, meniru cara berpakaian mereka, meniru cara mereka berbicara dan sebagainya, seakan-akan mereka lah tolak ukur kemajuan suatu negara atau suatu bangsa atau suatu masyarakat, peradaban yang terpandang peradaban mereka. Naudzubillah, padahal mereka saja cara bersuci tak pandai, masih najis terus seringkali, ya tak pandai membaca, tak pandai bersuci dari najis. Maka tak layak untuk kita meniru orang-orang yang rusak macam itu. Fi libasihim, di dalam pakaian mereka, wala fi hilaqatihim, demikian pula di dalam cara mencukur rambut mereka. Bayam bagi ayal basal muslimu libasal muslimin, bahkan semestinya seorang muslim memakai pakaian kaum muslimin. Nah, cara berpakaian kaum muslimin, bukan pakaian teman dicuri. Kenapa dicuri? Kenapa mencuri? Kan disuruh pakai pakaian muslimin, saya pakai pakaian dia. Bukan begitu maksudnya, yaitu ikut gaya-gaya muslimin, bukan gaya-gaya orang kafir. Kemudian wa tadhara alaihi, dan nampak pada dirinya sya'airu hadaddin, syiar-syiar agama ini. Ya, kita harus, generasi muslim harus bangga dengan keislamannya, bukan malah rendah diri, inferior, malu dengan di hadapan orang Cina yang kafir atau orang Hindu atau Buddha merasa Islam itu agama lekeh. Tak boleh macam itu. Kita harus bangga karena ini adalah agama dari orang tua pertama kita, apa namanya istilahnya, manusia pertama, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Agama mereka Islam dan syariat mereka adalah syariat Islam. Justru yang menyelisihi mereka yang harusnya malu sebagai anak-anak dan generasi yang durhaka kepada para nabi. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 37. Ad-Darsul Hadi wal Ishrun, pelajaran yang ke-21. Tamarinul Wahdatil Ula, pelatihan untuk juz pertama. Awalan ajib bila au na'am, jawab dengan tidak atau ya. Yang pertama, alladzi yabtaghi bi ilmihi wajh Allah, orang yang mencari wajah Allah dengan ilmunya, belajar memang untuk ikhlas, bukan untuk keduniaan. Yanalul ajral azima minallah, dia akan meraih pahala yang agung dari Allah. Jawabannya apa? Sekarang siapa? Ahmad atau Halid berarti ya? Ahmad, ya. Ayo, na'am. Yang kedua, alladzi yabtaghi bi ilmihi aradat dunya, orang yang mencari dengan ilmunya itu kesenangan dunia, agar boleh kerja di pejabat mana, padahal ini urusan akhirat. Ilmu, maksudnya ilmu di sini ilmu akhirat, dipakai untuk mencari kesenangan duniawi. Laisa lahu indallahi ajr, dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Berarti apa Halim? Jawabannya adalah na'am. Ilmu untuk agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, mendapatkan pahala dan seterusnya, bukan untuk mencari kesenangan duniawi. Ini ibadah, masalah belajar ini. Dan Allah menjamin rezeki untuk orang-orang yang rela mengorbankan waktunya untuk mempelajari agamanya. Yang ketiga, idza nawaita an tarfa'al jahl, jika Anda meniatkan untuk menghilangkan kejahilan, an nafsik, dari diri Anda sendiri, wa an mujtama'ik, dan dari masyarakatmu, fa innaha niyatun salihah, maka dia adalah niat yang baik. Ya Ismail, na'am. Baik. Dan pahala akan terus mengalir ketika kita menasihati orang dan dia mau mengamalkan itu dan seterusnya. Yang ke mana? Yang keempat, alladzi yata'allamul ilma syar'i, orang yang mempelajari ilmu syar'i min ajli syuhrah,
agar populer, agar terkenal, agar menjadi pusat perhatian. Fa innahu yadkhulul jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Oh, sekarang berarti siapa? Sholihin? Jawabannya adalah la. Karena apa? Mencari kesenangan duniawi, mencari wajah makhluk, maka amalannya gugur, terancam masuk neraka. Nauzubillah. Yang kelima, al-alim huwallazi yahfadzul kitaba was sunnah. Orang alim, orang yang berilmu adalah orang yang menghafal Al-Qur'an dan As-Sunnah wala yakhsyallah, namun tidak takut pada Allah. Oh, jawabannya siapa berarti? Abdurrahman. Ayo Allah. Yang keenam, tartilul Quran, membaca Quran secara tartil, huwa al-isra'u bi qiraatil Quran, yaitu membaca Quran secara laju, secara cepat. Muhammad Mukbil, jawabannya apa? Wallah. Yang ketujuh, as-sautul hasan yazidul Qur'ana hasana. Suara yang bagus akan menambahkan indahnya Quran. Abdul Fattah? Na'am. Yang ke-8, alladzi la yatma'innu fi sholatih, orang yang tidak tenang di dalam sholatnya. Yang kusu ajru sholatih, pahala sholatnya akan berkurang. Ya, na'am. Alal khilaf, apakah hanya berkurang ataukah tidak mendapatkan pahala? Baik, yang pasti minimalnya memang berkurang. Tapi yang rojih bahkan apa? Memang tak ada pahala. Karena Tomakninah ini adalah rukun di dalam sholat, baik ruko ataupun i'tidal ataupun sujud ataupun duduk, dia harus tomakninah. Sampai Nabi mengatakan irji' fasolli fa innaka lam tusolli, untuk orang yang tidak tomakninah, kembalilah engkau kemudian sholatlah karena engkau belum sholat, berarti belum terpandang sholatnya, dianggap belum sholat berarti belum mendapatkan pahala. Baik. Kemudian yang atas, yang ke-9, idza kuntu makmuman, jika saya adalah makmum, fa inna sutratal imam sutratun li, sutrahnya imam adalah sutrah saya. Jawabannya yang ke-10, yaumul jumu'ah yaumun naumin walaibin. Hari Jumat adalah hari tidur dan bermain. Jawabannya na'am. Bermain boleh sebentar, bukan sepanjang hari ya. Naam. Naam sekejap. Kalau sekejap boleh, nggak masalah. Yang ke-11, idza ji'tul jumu'ah, jika saya datang pada hari Jumat, yaitu saya mendatangi ibadah Jumat, wal khatibu yahtub, sementara khatib sedang berkhutbah, fa inni la atakhattar riqab, maka saya tidak akan melangkahi pundak-pundak. Jawabannya na'am. Ya sudah, duduk secepatnya di tempat yang dimudahkan, jangan melangkahi pundak-pundak orang. Ya, hukum asalnya haram. Nabi sampai menyuruh untuk duduk karena orang itu dinilai telah mengganggu. Yang ke-12, idza takallama sahibi, jika teman saya bicara, wal khatibu yahtub, sementara khatib sedang berkhutbah, yahtubul jumu'ah, fa inni aqulu lahu sah, maka aku akan bilang kepadanya, diamlah. Sah isim fi'il amr, di mana uskut, sah, diamlah. Siapa? Ahmad? Berarti bilang ke teman apa? Enggak. Susah jawabnya kalau gitu. Jelas jawabannya sudah betul, yaitu la. Yaitu saya tidak berkata diamlah. Intinya apa? Ya tidak berkata-kata. Kenapa? Apa? Nomor 11, kenapa? Jawabannya adalah na'am, yaitu saya tidak melangkahi pundak-pundak. Yang ke-13, ana usafihun nisa allati min maharimi, saya menjabat tangan wanita yang mereka adalah mahram saya. Sepahali? Na'am. Yang ke-14, fi yaumil id, pada hari raya, ana albasu banati laddayiqah, saya memakai pantalon yang sempit. Siapa? Ismail? Wala. Baik. Habis.
Kelanjutannya besok insyaallah wallahu a'lam. Kalau kisah yang hadapan adalah besok. Sebenarnya Kalau khatib sedang khutbah, maka apa? Nabi melarang untuk melangkahi pundak, tetapi boleh jadi kita kasih isyarat yang halus. Intinya biar orang jangan sampai pundaknya kita langkahi, tapi minta tempat agar kita boleh melintas. Adapun yang dalam hadis memang apa? Ketika ada sahabat yang melangkahi pundak, Nabi mengatakan ijlis faqad adzait, duduklah engkau karena engkau telah mengganggu. Nah, boleh jadi untuk menggabungkan hikmah itu berarti memang kita kasih isyarat biar dia agak menepi sedikit mungkin ya. Biar kita tidak perlu sampai istilahnya melompati pundak-pundak. Baik, jazakumullah khairan.